Kuncine urip mawas diri, sumbere urip katresnan, lakune urip kerukunan, swargane urip katresnan lan tentreme ati. Nah, niku napa Mbah pemawane Mbah? Saged panjenengan dipun jelasaken Bapak Sum, monggo. Iya. Nggih, sugeng siang Mbah Maksum Rahayu. Nggih, rahayu ki kangge Mase. Nggih, Mbah niki langsung kemawon nggih. Kula badhe tangklet, Mbah. Terkait kalian urip, Mbah. Iku kan wonten tulisan Mbah Maksum nggih. Kuncine urip mawas diri, sumbere urip katresnan, lakune urip kerukunan, swargane urip katresnan lan tentreme ati. Nah, niku napa Mbah pemawane Mbah? Saged panjenengan dipun jelasaken Bapak Sum, monggo. Iya. Sakjane ora perlu dijelasno sakjane. Pripun, Mbah? Sakjane ora perlu dijelasno. Mangke filosofi itu akan muncul dengan otomatis, filosofi itu. Ketika kita berjalan sedikit demi sedikit sesuai rel kita, nanti filosofi itu akan muncul sendiri dan bisa dipahami. Tapi karena minta dijelaskan ya sedikit banyak nanti kita jelaskan. Nggih, Mbah. Tapi tidak terlalu panjang. Nggih, mboten menapa Mbah Maksum. Terkait masalah kuncine urip mawas diri. Niku sedaya manungsa niku ten alam dunya kudune hati-hati. Kudune hati-hati ngakehno kanca lan antisipasi masalah-masalah sing urung dikaweruhi. Nggih. Minimal nek awak dhewe iku gelem antisipasi. Ibaratnya numpak sepeda alon tiba gak patek lara, Pak. Nggih. Umpama hubungan kalih padha-padha kancane marang sepadha-padha, awak dhewe iku mawas diri. Ketika di antara salah satu di antara kita itu ada yang dimanfaatkan atau disakiti, juga terlalu nemen. Karena apa? Hati-hati mawas diri. Intine garis besare kula lan sampean sedaya mawas diri mawon. Apa-apa hati-hati. Apa metu ya hati-hati. Mau keluar juga hati-hati. Nggih. Mau bisnis apapun nggih harus hati-hati. Intinya kita harus mawas diri. Tidak usah terlalu detail. Nanti setelah kita tahu filosofi itu, kita ingat-ingat pasti akan muncul. Filosofi ini kita ingat-ingat pasti akan muncul dengan sendirinya. Kalau untuk yang lebih detail sambil jalan. Nanti cari ilmu itu tidak langsung instan. Nggih. Dari perjalanan terus. Kita harus ada proses. Harus ada proses dari awal. Ada tingkatan. Untuk yang kedua terkait dengan sumber urip katresnan. Mbah sekedap Mbah sadurunge panjenengan jelasaken niku nggih. Nggih. Urip kan kedai kan harus mawas diri. Mawas nggih. diri ya. Contoh caranipun Mbah untuk mawas diri seperti apa Mbah? Iya. Mawas diri filosofi itu kita pakai cara sederhana saja. Nggih. Apapun yang terkait dengan aktivitas kita, Nggih. hati-hati dalam hal apapun, baik terkait dengan pekerjaan maupun terkait dengan hubungan antar sesama, kuncinya mawas diri. Tentunya yaitu saya dengan sampean misalnya, saya belum begitu kenal, saya harus hati-hati. Loh, Saya harus hati-hati. Hanya bahasanya saja tak tulis mawas diri. Dengarnya itu saya pengen hati-hati. Tapi karena pengen dianggap wong pinter tak tulis mawas diri aja kita apik ngono. Padahal intinya hati-hati saja cukup jane. Mungkin ada yang lain yang
Itu yang mawas diri nggih. Nggih. Untuk yang katresnan sumbere urip. Sampean tanpa katresnan nggak bisa Pak gandengan. Nggak bisa. Adanya pernikahan juga harus ada katresnan dulu. Adanya jodohan ada katresnan dulu. Harus saling mencintai dulu. Ini karo perihal perkawinan. Dalam perihal apapun juga begitu. Kita harus dicintai, harus mencintai dulu, Pak. Hati ini loh harus digugah dulu. Berusaha untuk mencintai. Pekerjaan juga begitu, Pak. Kita harus mencintai dulu. Jadi bagaimanapun juga sumber urip itu tetap katresnan, tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain, Pak. Mungkin penjelasan saya kurang jelas boleh, karena semua itu perlu waktu. Nggih. Kawan-kawan mungkin ada waktu lagi untuk penjelasan lagi kan bisa. Nggih. Termasuk niku Mbak Nggih. termasuk urip ini kedah ditresnani nggih. Kedah ditresnani. Niki ngeten Mbak. Nggih. Kula niki kan sering ditemui dengan urip niki. Banyak teman-teman saudara-saudara kita di luar sana tentang uripnya Mbak. Ya. Ini mah yang menjadikan mereka ini kan uripnya ini masih sasar susur, Mbak. Apakah beliau-beliau ini kurang mencintai urip, Mbak? Nggih. Dadi urip teng donya niku ana positif ya ana negatif. Ada positif, ada negatif. Sukses tidak wajib. Yang wajib ikhtiarnya. Ikhtiar apa? Untuk memperbaiki langkah kita, memperbaiki hubungan kita dengan sesama. Ya, karena nanti kalau nggak ada unsur katresnan, no way. Tidak ada jalan ya, Mbak? Tidak ada jalan, nggak bisa jalan, barbar. Saya itu harus ada katresnan, sumbernya itu pasti katresnan. Kalau sudah saling mencintai, enak Pak. Bukan hanya dengan istri saja, dengan teman juga begitu, dengan tetangga juga begitu. Dan Mbak Masum jaga begitu Iya. nantinya. Iya. Sekarang sudah tresno Mbak kalau kan Sudah ya. Nah, sudah Pak. kalau tresna itu sudah ada, suatu saat realisasi. Menjadi sinergi. Suatu saat realisasi Pak. Biasa itu. Jadi gitu Mas, jadi sumber urip tetap katresnan. Tidak ada yang lain buat kita loh, nggih. Tidak ada yang lain. Kalau ada versi lain monggo itu hak mereka gitu. Pendapatnya. Nggih, bebas kita itu. Yang ketiga ngelakoni urip kerukunan. Tiang orang itu harus rukun. Rukun dengan keluarganya, rukun dengan saudara-saudaranya, dan rukun dengan tetangga kanan kirinya. Itu modal. Iya. Kalau kita tidak rukun, cari ekonomi susah Pak. Sulaya bahasane sampean. Nggih. Sulaya. Adol barang entek karena duit ya. Penyebabnya apa? Di dalam internal kita harus dibenahi dulu. Terkait apa? Kerukunan. Sama nadol tanah, bojone gak rukun, gak dadi Pak. Gak sida tuku sing penjual pembeli ini lah Pak. Nah, kita harus rukun. Kita harus rukun dulu, rukun dengan keluarganya, rukun dengan saudara-saudaranya, rukun dengan tetangga kanan kirinya. Harus rukun. Ini bahasa duniawi. Bahasa akhirat pun juga harus begitu. Nggih, kunci rukun itu. Kunci rukun itu. Nek rukun kan gak pernah terjadi permasalahan, Pak. Kalau sudah terjadi permasalahan, menyakiti orang lain, pasti walah hubungan kita Gusti Allah nanti bahaya. Gusti Allah tidak akan memberi ampunan ke mereka sebelum mereka minta ampunan ke yang bersangkutan. Rumit. Nggih, rezeki. Harus rukun, Mas. Harus rukun. Modal rukun, Masya Allah. Panen aja dikasih, dikirimi Pak. Wong tani. Modal rukun loh niku. Nggih. Tanpa modal apapun.
Yaitu sekilas tentang kerukunan. Nggih. Terus gini Mbak, Nggih. kita sudah berusaha untuk rukun, Iya. berusaha untuk netral. Nggih. Tapi ada di antara yang tidak mau rukun dengan kita Iya. itu ada cara Pak. Nggih. Ada cara-cara seperti apa Pak? Kalau Iya. bisa dijelaskan Pak. Betul, nggih. Untuk mengantisipasi atau jalan keluarnya untuk membangun kerukunan. Iya. Memang kadang-kadang berat. Kita punya niat baik tapi mereka kadang-kadang tidak mau diajak baik. Ya, diadakan pendekatan personal, Pak, persuasif. Mungkin kita ketemu di mana, jemput bola, ngalah, Pak, ngalah dulu. Ini bagi orang-orang yang egonya tinggi. Selama sampan nggak mau ngalah, sekolah main. Padahal gak kalah, ya. Kita hanya ngalah, hanya sikap, mensikapi itu. Kalah bukannya kalah. Bukan kalah, sama sikapi, Pak. Sama mengalah untuk menang. Ya ditemani, dekati, diajak ngobrol. Pasti hatinya akan tersentuh. Karena apa? Di Ki Sabda Palon dulu juga ada filosofi Suradira Jaya Ningrat lebur dening pangastuti. Segala bentuk keangkara murkaan kalahnya dengan karsa kasih sayang. Nek wong mbok sayang senajan mau nek gak rukun, tresno Pak diregrot. Otomatis itu. Otomatis kalahi mawon, tapi tidak untuk kalah, hanya mengalah. Gitu Pak. Nggih. Mengalah. Wis to mengalah termasuk jurus Pak itu. Suradira Pak lho. Nggih. Itu kebijaksanaan orang Jawa dulu. Dulu, dadi wong ku ngongkon ngalah niku nggih. Filosofine niku. Jadi segala bentuk keangkara murkaan itu kalahnya dengan rasa kasih sayang. Bahasane ngoten nggih. Nggih sinten mawon. Lah mudah-mudahan kita semua ini termasuk orang yang mengalah. Nggih. Tapi untuk menang loh nggih. Mengalah untuk menang nggih, tidak kalah nggih. Itu hanya mensikapi saja. Supaya kita napa nggih rukun kabeh, awake sehat kabeh, rezeki nggih lancar kabeh. Nggih. Mungkin kalau mau diperpanjang monggo apa yang perlu disampaikan. Iku Mbah nek terakhir dengan panjenengan. Tentrem hati. Kalau semua itu sudah dijalani, tentrem hati sampean. Pasti. Jadi mulya. Dadi mulya. Urip mulya Nggih. sejati. Nggih oleh punya sejati. Kalau sudah keempat-empatnya itu kita lalui tahap demi tahap. Endingnya tentrem hati. Hati kita pasti tentrem. Kolbin salim. Bahasa Arab. Hati tentrem, ayem. Saestu. Jawa nggih. Urip mulya sejati. Mulya sejati. Mati ning sampurna. Nggih. Jadi terakhir tentrem hati niku ketika semua sudah diperoleh, sudah kita jalani, nanti akan timbul item yang paling terakhir tentrem hati. Nah, mudah-mudahan kita semua termasuk di situ, tentrem hati. Amin Allahumma amin. Gitu loh, oke.